Aku punya banyak teman, tapi entah kenapa hatiku nggak tenang. Aku merasa sendirian di tengah keramaian. Aku kenapa ya? Kalau kamu merasa kayak gitu, kamu sedang berada di video yang tepat. Simak sampai habis biar kamu bisa dapat insight. Kadang ngerasa iri gak sih ketika melihat kebersamaan orang lain? Kok mereka bisa asik gitu sih? Bisa kerasa rame gitu, seru aja, iya gak sih? Sedangkan aku kok tiap hari rasanya sendirian terus. Walaupun lagi sama teman-teman, aku gak ngerasa ada bersama mereka. Aku tetap merasa sendirian, gak bisa terhubung dengan teman-temanku atau orang di sekitarku. Apakah kamu pernah mengalami demikian? Atau bahkan sekarang sedang mengalami? Kalau iya, pertama aku mau pupuk jauh dulu ya buat kamu. Aku ada di sini bersama konten ini untuk membersamai kamu. Semoga kamu merasa ada keterikatan antara kita ya. Dan selagi aku menemani kamu, izinkan aku untuk sambil menjelaskan tentang apa yang kamu rasakan ini. Tapi aku bukan mau menghakimi atau mendikte kamu kok. Hanya aja semoga setelah ini kamu bisa merasa lebih baik. Perasaan yang sedang kamu alami ini disebut sebagai kesepian. Kesepian ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Seenggaknya 5 yang aku ketahui. Pertama, kamu gak tahu gimana caranya terhubung dengan orang lain. Kedua, kamu fokus mencari kuantitas teman yang banyak dan mengesampingkan hubungan yang berkualitas. Yang ketiga, kamu tidak mengenal dan tidak terhubung dengan diri sendiri. Yang keempat, takut dengan hubungan yang intim karena sebuah trauma tertentu. Kelima, kamu mungkin juga sedang mengalami depresi. Aku nggak tahu persis mana yang jadi penyebab rasa kesepianmu. Tapi setidaknya kamu bisa coba deh untuk refleksi diri. Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu terjadi? Nah, kemudian aku coba untuk kasih sedikit masukan ya. Barangkali ini berguna buat kamu. Kalau kesepianmu itu karena kesulitan untuk terhubung dengan orang lain, coba deh kamu perbanyak ngobrol sama orang lain. Lalu pahami isi obrolan kamu dengan dia. Perlahan kamu coba untuk mencari sesuatu yang terikat dengan isi obrolan yang kamu jalani. Entah itu pengalaman kamu, pikiran kamu, pengalaman orang sekitar kamu, ataupun sekedar berita di media. Munculkan sedikit kesamaan arah komunikasi agar kamu mulai terhubung dengannya. Latihlah komunikasi ini ke beberapa orang setiap minggunya, agar kamu mulai memahami untuk terhubung dengan orang lain. Berawal dari terhubung secara komunikasi hingga nanti muncul keterbukaan dan kedekatan di dalamnya. Kedua, jika kesepianmu itu karena fokus mencari teman yang banyak dan mengesampingkan kualitas hubungan, kamu bisa mulai untuk memetakan mana teman dan kenalan dan mana teman sebagai circle kamu. Dari banyaknya temanmu, buatlah circle dari minat yang sama, lingkup yang sama, hobi yang sama, atau bahkan sekedar pandangan hidup yang selaras. Circle ini bisa kamu ajak berbagi pikiran dan perasaan, diiringi dengan kedekatan secara emosional secara bertahap. Saat kamu mulai memiliki circle, maka perlahan rasa kesepianmu akan menurun. Oke, yang ketiga, ini lanjutan dari poin kedua tadi sih. Membuat circle dengan kesamaan minat, hobi, pandangan hidup, dan lain-lain, butuh dulu kenal dengan diri sendiri. Aku ini orangnya kayak gimana sih? Minatku apa? Filosofi hidupku seperti apa? Aku nyaman di situasi dan kondisi yang bagaimana? Dan lain-lain. Selain itu, dari mengenal diri kita juga akan merasa terhubung dan kenal diri sendiri sebagai sahabat terbaik dalam menjalani kehidupan. Jangan salah, ini bukan hal aneh kok. Ya, walaupun jarang didengar sih. Menjadikan diri sendiri sebagai sahabat bisa membantu kamu mengurangi rasa kesepianmu.
Aplikasinya, kamu bisa melakukan self-talk, ngomong sama diri sendiri, cerita, dan ngobrol sama diri sendiri ya tentunya. Memeluk diri sendiri juga bisa, menyemangati diri sendiri, dan banyak hal lagi. Oke, yang keempat, takut dengan hubungan intim karena trauma masa lalu. Yang alasan tadi ya. Kalau yang ini biasanya karena hubungan yang indah di masa lalu, tapi berakhir dengan tidak menyenangkan. Tapi yang perlu kamu sadari adalah, jika kesepianmu karena faktor yang ini, maka semakin lama kamu tidak melepaskan trauma itu, maka kamu juga akan merasa semakin kesepian. Oke, faktor yang terakhir, kesepian karena depresi. Faktor terakhir ini menjadi puncaknya, karena kamu beneran nggak tahu alasannya kenapa kamu merasa kesepian. Tapi kesepian itu begitu mencekam dan menyakitkan buat kamu. Atau pula karena kesepian itu menjadi kehilangan tujuan hidup, yang akhirnya muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Kalau udah pada fase itu, stop, tunda lagi ya. Kamu butuh bantuan profesional. Segera datangi psikolog atau psikiater agar kamu dapat dibantu dengan penanganan yang tepat sebelum terlambat. Well, sebagai pesan di akhir video ini, kita perlu tahu keadaan diri kita saat ini kayak gimana. Perlu tahu kita harus berbuat apa dengan keadaan diri kita. Kalau suatu saat kita udah nggak mampu menjalani alur hidup ini sendirian, itu artinya kita udah butuh bantuan. Suatu yang mulia jika kita mau meminta bantuan saat kita membutuhkan, karena meminta bantuan kepada profesional adalah langkah kita menyelamatkan diri kita sendiri. Aku berdoa semoga aku dan kamu selalu dalam keadaan yang sehat, baik fisik maupun mental. Amin. Jangan lupa ikutin terus konten dari channel ini biar kamu makin belajar banyak tentang psikologi. Aku Denny dari Psikologi untuk Kamu. Cheers and see you next.